dalam chapter ini kita membicarakan tentang apa itu kompetisi inti yang ada di dalamnya. Nah, jika kita lihat dengan melihat lebih dekat lagi, kompetisi inti ini memerlukan kekuatan yang sangat unik, tertanam jauh di dalam perusahaan. Terus kompetisi ini juga memungkinkan suatu perusahaan itu untuk membedakan produk-produknya dari pesaing-pesaing perusahaan lain, dengan dan juga untuk menciptakan layanan yang lebih tinggi dari orang-orang pesaingnya, dan juga menawarkan produk dan jasa dari nilai yang ditawarkan. Nilai yang penting ini di sini adalah bahwa keunggulan kompetitif dapat didorong oleh kompetisi intinya. Nah, dalam mencari di dalam perusahaan untuk menganalisis sumber daya, kemampuan, dan kompetisi inti memungkinkan kita untuk memahami kekuatan ke dalam perusahaan dengan menghubungkan wawasan ini dari memungkinkan analisis internal perusahaan yang berasal dari dalam bab yang sebelumnya. Pada analisis eksternalnya, para manajer untuk menentukan pilihan strategis mereka. Idealnya, sebuah perusahaan ingin memperoleh internalnya kekuatan untuk memanfaatkan peluang eksternal dan untuk mengurangi internal dan eksternal ancamannya. Jadi di sini tuh kayak internal dan eksternal itu dalam perusahaan juga merupakan suatu ancaman di dalam perusahaan, karena dalam perusahaan itu ancaman-ancaman itu dapat terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Lalu dengan membedakan antara sumber daya perusahaan, kemampuan, kompetensi inti, dan kegiatan, kompetensi inti yang unik tertanam kekuatan spesifik perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk dan layanan mereka, dan dengan demikian menciptakan nilai yang lebih bagi pelanggan dari saingan mereka, atau bisa menawarkan produk dari jasa dari nilai yang dapat diterima dengan biaya yang lebih rendah. Lalu yang kedua, sumber daya aset yang perusahaan dapat menarik pada saat menyusun dan melaksanakan strateginya mereka. Lalu yang ketiga, kemampuan adalah organisasi dan mengelola real keterampilan yang diperlukan untuk mengatur beragam rangkaian sumber daya untuk menempatkan mereka secara strategis. Lalu yang keempat itu aktivitas mereka atau kegiatan. Ini merupakan proses bisnis yang berbeda dan halus untuk memungkinkan perusahaan untuk menambah nilai dengan tambahan atau mengubah masukan menjadi barang dan jasa, seperti itu. Lalu juga di sini ada 3 core. Yang pertama itu ada environment, yang kedua itu ada strategic group, yang ketiga adalah capabilities-nya. Nah, dari masing-masing ini di environment itu ada kayak seperti politik, legal, hukum, terus ekonomi sekitar, sosial, dan lain-lain. Terus untuk yang strategic group itu berasal dari perusahaan-perusahaan atau industri. Yang ketiga itu capabilities itu kayak mencakup untuk perusahaan dan dari environment itu sendiri, seperti itu. Lalu berdasarkan dari resource based view-nya, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam bagaimana sumber daya, kemampuan, dan kompetensi bisa seperti sumber keunggulan kompetitif yang ada di perusahaan. Kita dapat beralih ke tampilan sumber daya berbasis misalnya teknologi atau apa, untuk memberikan model yang sistematis untuk membantu dalam mengidentifikasi inti dan kompetensi. Sebagai menyenangkan, model ini melihat sumber daya sebagai kunci untuk kinerja perusahaan yang unggul. Sumber daya terbagi secara luas dalam 2 kategori. Yang pertama, tangible maupun intangible. Nah, tangible merupakan sumber daya yang nyata, sementara intangible itu sumber daya yang tidak nyata. Sehingga kalau tangible itu biasanya berbasis dengan seperti kalau tangible kayak aset perusahaan,
tanah, properti, mobil, atau yang lain dalam perusahaan yang dapat value-nya mungkin bisa berkurang untuk perusahaan itu atau mungkin dapat menambah perusahaan itu. Seperti misalnya tanah perusahaan atau properti perusahaan itu bisa mungkin menambah. Kalau mungkin kayak mobil atau alat transportasi lainnya atau supply atau untuk office-nya itu kan bisa nilainya bisa berkurang. Sementara kalau intangible-nya dia itu seperti hak cipta, seperti nama perusahaan yang dapat membuat perusahaan itu nilainya akan semakin berkembang. Lalu dengan atribut-atributnya mereka dapat juga meningkatkan sumber daya atau bisa dibilang dengan meningkatkan nilai dari perusahaan itu sendiri. Nah, lalu dengan membandingkan ini, keunggulan kompetitifnya itu lebih cenderung didasarkan pada sumber daya yang tak terwujud. Karena dengan seperti itu, otomatis intangible-nya itu akan lebih besar dampaknya bagi perusahaan daripada tangible dalam perusahaan itu sendiri.